Perlindungan tenaga kerja asing sebelum tahun 2017 itu berbeda-beda pandangan. Namun sejak diterbitkannya SEMA ya nomor 1 tahun 2017, ini ada penyeragaman terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Secara filosofis ya, perlindungan terhadap kerja asing ini penting sekali dilakukan oleh negara kita selaku pengguna. Karena di dalam konteks kita berbicara tenaga kerja asing itu pastinya untuk proyek-proyek infrastruktur yang ada yang nantinya akan dilakukan ahli teknologi. Kita tidak bisa menguasai satu teknologi yang belum kita tahu di mana manufacturer ataupun pabrik yang membuat. Contoh kalau saya bilang itu misalnya ada satu pembangkit turbin, kalau ada tenaga ahli dari Prancis misalnya, mereka yang membuat dan mereka memiliki teknologi. Nah, untuk supaya bisa mengoperasikan mesin ini dengan baik butuh mereka harus datang dalam jumlah tertentu yang sudah dibatasi oleh pemerintah dan juga akan dibantu oleh tenaga-tenaga ahli kita yang akan belajar untuk fungsi itu ahli teknologi. Nah, jadi di dalam perkembangannya itu perlindungan terhadap tenaga kerja asing ini ya berkutat kepada satu ya kesejahteraan mereka harus dilindungi ya. Saya bacakan ini undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja asing ya. Jadi ketika orang asing itu datang ya, perusahaan yang mengundang itu ataupun badan hukum yang mengundang itu harus memiliki yang disebut dengan IMTA atau IMTA ya. Ini harus memperkerjakan tenaga asing ini harus punya IMTA ini. Apa saja bentuk perlindungannya? Pertama ya, Undang-Undang 24 2011 ya, pasal 1 angka 4. Saya bacain ya. TKA juga wajib diikutsertakan pada BPJS ataupun Japsostek apabila bekerja di Indonesia ini paling singkat 6 bulan. Artinya apa? Artinya bahwa Jamsostek ini dibutuhkan untuk para tenaga asing yang bekerja menyelesaikan proyek-proyek atau menyelesaikan pekerjaan yang ada di Indonesia ini. Minimal untuk pekerjaan yang 6 bulan. Kalau 6 bulan ke atas wajib, 6 bulan ke bawah tidak wajib, seperti itu. Itu yang pertama. Pasal 36 ayat 1 disebutkan, huruf F-nya disebutkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 35 tahun 2015 menentukan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan wajib diberikan perlindungan melalui Jaminan Sosial Nasional. Apa ini? Ini macam-macam ya. Bisa hak-haknya harus dipenuhi selaku tenaga kerja, dia ya diberikan juga kepastian hukum, diberikan perlindungan terhadap keamanan ya, safety-nya secara fisik, keamanan ya, secara moral, secara psikologis harus dilakukan proteksi ya secukupnya oleh negara ya. Pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ya, satu, pemberi kerja wajib membayar kompensasi pada setiap tenaga kerja asing yang diperkerjakan. Jadi kalau ada apa-apa yang mempekerjakan tenaga kerja asing itu wajib hukumnya, wajib itu harus ya kalau misalnya ada kecelakaannya dia harus melakukan pembayaran kompensasi yang sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Pasal 48 Undang-Undang Tenaga Kerjaan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga, pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memulangkan tenaga asing ke negara asalnya setelah berhubungan pekerjaan berakhir. Jadi tidak boleh ada perpanjangan ya, maksudnya yang dilakukan oleh perusahaan dengan segala alasan apapun. Kalau pekerjaan sudah selesai wajib pulang. Jadi banyak sekali yang saya lihat itu, dan ini fakta ya yang ketemu, bahwa pekerja-pekerja asing itu karena mungkin keenakan tinggal di Indonesia ya, jadi nggak mau pulang. Nah, dia terus di sini dengan segala macam alasan, dengan segala macam cara gitu loh. Sehingga menurut saya, nah ini yang perlu dipahami juga, bahwa penegak hukum juga harus jeli ya. Jadi di dalam undang-undang sudah jelas pasal 48 nomor Undang-Undang 13 tahun 2003 itu, perusahaan wajib memulangkan. Apa yang saya mau simpulkan dalam penjelasan saya ini? Filosofinya adalah TKA yang ada di Indonesia ya memiliki kewajiban satu, dia harus juga memahami kearifan lokal. Yang kedua, TKA harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada di daerah maupun ada di wilayah Indonesia ini. Yang ketiga,
TKA ini juga ya harus memiliki keahlian-keahlian khusus yang tidak boleh memiliki keahlian umum. Keahlian umum itu tidak bisa di hire ataupun dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, dan keahlian-keahlian secara umum itu bisa didapat dari pekerja-pekerja lokal. Jadi dia harus memiliki keahlian-keahlian khusus dan pada tingkat-tingkat level-level atas, bukan level-level bawah. Jadi kalau untuk pekerjanya, buruhnya dan sebagainya tidak boleh dilakukan oleh pekerja asing ya, kecuali disepakati lain. Ya, seperti contoh kalau saya mau boleh sampaikan tuh di Indonesia ini belum ada yang sanggup nih ya nyambung ya dari gunung ke gunung, nyambung jembatan tuh loh, seperti di Tiongkok gitu loh. Itu gunung ketemu gunung nih, gunung sini ketemu terus jembatannya nyambung gitu loh. Nah, kita belum punya teknologi itu. Nah, itu mungkin tenaga kerjanya untuk kasarnya untuk memasang itu dan lain sebagainya tadi itu butuh dari asing. Itu sebagai contoh ya. Nah, inilah kira-kira kurang lebih ya, pelindungan terhadap tenaga kerja asing. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dan sukses.